Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap dicurah limpahkan kepada paduka alam junjungan kita semua, yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, asbat tabi'in ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat mendengarkan kajian bedah kitab Nuratun Nasihin. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang fadilah atau keutamaan salat taraweh di bulan Ramadan. Walaupun salat taraweh Ramadannya sudah terlewat, tapi tidak menjadi suatu halangan untuk kita membahas fadilah atau keutamaan salat taraweh di bulan Ramadan. Karena apa? Karena supaya menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab ini diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang keutamaan salat tarawih di bulan Ramadan. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, pada malam pertama seorang mukmin keluar dari dosanya seperti saat ia baru dilahirkan oleh ibunya. Jadi pada malaman pertama kita melaksanakan sholat tarawih di bulan Ramadan, seseorang mukmin keluar dari dosanya atau diampuni dosanya seperti saat ia baru dilahirkan oleh ibunya. Subhanallah. Pada malaman kedua, dosa-dosa diampuni juga dosa-dosa kedua orang tuanya jika keduanya beriman. Jika kita sholat tarawih pada malaman kedua bulan Ramadan, dosa-dosa seseorang itu diampuni oleh Allah, juga dosa-dosa kedua orang tuanya jika keduanya beriman. Dan pada malaman ketiga saat kita melaksanakan sholat tarawih, malaikat dari bawah aras berseru, mulailah beramal, semoga Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah lewat. Pada malaman keempat dia memperoleh pahala seperti pahala orang yang membaca kitab Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Jadi jika kita melaksanakan sholat tarawih pada malaman keempat bulan Ramadan, seseorang itu akan memperoleh suatu pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan pahalanya itu seperti kita membaca kitab Taurat, pahala kita membaca kitab Injil, pahala kita membaca kitab Zabur dan Al-Quranul Karim. Pada malaman kelima di bulan Ramadan kita melaksanakan salat tarawih. Allah Ta'ala memberinya suatu pahala seperti pahala orang yang sholat di Masjidil Haram, Masjid Madinah, dan Masjidil Aqsa. Subhanallah. Jadi seakan-akan kita itu melaksanakan sholat tarawih pada malaman kelima, Allah akan memberikan pahala seperti kita seperti sholat di Masjidil Haram. Walaupun kita belum pernah ke Masjidil Haram, jika kita melaksanakan sholat tarawih pada malaman kelima, ganjarannya atau pahalanya seperti kita sholat di Masjidil Haram, Masjid Madinah, dan Masjidil Aqsa. Dan pada malaman keempat Allah Ta'ala memberikannya pahala seperti orang yang melakukan tawaf di Baitul Ma'mur dan dimohonkan ampun oleh setiap bebatuan dan cadas. Subhanallah. Pada malaman ketujuh pada bulan Ramadan kita melaksanakan sholat tarawih seolah-olah ia bertemu Nabi Musa alaihissalam dan membelanya dalam menghadapi Fir'aun dan Haman. Pada malaman ke-8 sholat tarawih di bulan Ramadan, Allah Ta'ala memberinya apa yang pernah diberikannya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada malaman ke-9 seolah-olah
ia beribadah kepada Allah Ta'ala sebagaimana ibadahnya Nabi Muhammad SAW. Dan pada malaman ke-10 Allah Ta'ala menganugerahinya kebaikan dunia dan akhirat. Pada malaman ke-11 ia keluar dari dunia atau mati seperti saat baru dilahirkan dari perut ibunya. Pada malaman ke-12 kita melaksanakan sholat tarawih pada bulan Ramadan. Ia akan datang pada hari kiamat dengan wajah yang bercahaya seperti bulan purnama. Subhanallah. Pada malaman ke-13 ia datang pada hari kiamat dalam keadaan aman dari semua kejahatan. Pada malaman ke-14 para malaikat datang seraya memberikan kesaksian untuknya bahwa dia benar-benar telah mengerjakan salat tarawih. Maka Allah Ta'ala tidak menghisabnya pada hari kiamat. Pada malaman ke-15 ia didoakan oleh para malaikat dan oleh para penganut atau pemanggul aras dan kursi. Pada malaman ke-16 Allah Ta'ala menetapkan baginya kebebasan untuk selamat dari api neraka dan kebebasan untuk masuk surga, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malaman ke-17 ia diberi ganjaran seperti pahalanya nabi-nabi yang terdahulu. Pada malaman ke-18 malaikat berseru, "Hai hamba Allah, sesungguhnya Allah telah ridho kepadamu dan kepada ibu bapakmu." Pada malaman ke-19 Allah mengangkat derajatnya di dalam surga Firdaus. Pada malaman ke-20 ia diberi ganjaran seperti pahalanya para syuhada atau orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang soleh. Dan pada saat kita melakukan sholat tarawih malaman ke-21 Allah membangunkan untuknya sebuah mahligai dari cahaya di dalam surga. Pada malaman ke-22 ia datang pada hari kiamat dalam keadaan aman. Aman dari apa? Aman dari segala kesedihan dan kesusahan. Pada malaman ke-23 Allah membangunkan untuknya sebuah kota di dalam surga. Jadi pada saat kita melaksanakan salat tarawih malaman ke-23 Allah membangunkan untuknya sebuah kota yang ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besar sekali ganjarannya. Dan pada malaman ke-24 ia mempunyai 24 doa yang mustajab. Pada malaman ke-25 Allah Ta'ala menghapus azab kubur darinya. Pada malaman ke-26 Allah Ta'ala mengangkat baginya pahala untuk apa? Pahala selama 40 tahun. Pada malaman ke-27 ia datang pada hari kiamat melewati Shiratal Mustaqim, jembatan Shiratal Mustaqim itu jembatan yang melintang di atas neraka menuju surga. Laksana kilat yang menyambar. Jadi orang yang salat tarawih pada malaman ke-27 orang itu akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim seperti kilat yang menyambar. Sing serepet menurutnya cepat. Pada malaman ke-28 Allah Ta'ala mengangkat untuknya 1000 derajat di dalam surga. Dan pada malaman ke-29 Allah memberinya pahala 1000 haji yang diterima. Dan pada malaman terakhir bulan Ramadan ke-30 Allah Ta'ala berfirman, "Hai hambaku, makanlah dari buah-buahan surga dan mandilah dari air salsabil dan minumlah dari telaga Kausar. Akulah Tuhanmu dan engkau adalah hambaku." Subhanallah. Ganjarannya besar tapi
godaannya pun juga besar, karena al jannatu hufat bil makarih, jalan ke surga itu penuh dengan segala rasa malas, dengan rasa hoream lah, banyak pokoknya gitu. Kenapa kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, dan ad-dunya darut abdunya itu adalah tempatnya capek, tempatnya riweuh. Jadi kalau kita ingin bersenang-senang, nanti kita di akhirat, nanti kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena Imam Syafi'i pernah berkata, al hasanah bi'atibaril masaqat. Jadi kesuksesan, kebahagiaan, kehebatan diukur dari seberapa besar kita berkorban. Kita di alam dunia berkorban, mengorbankan waktu, mengorbankan pikiran. Waktu untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pikiran untuk apa? Pikiran untuk belajar mengaji, belajar atau memperdalam ilmu agama. Benar enggak? Jadi kesuksesan diukur dari seberapa besar kita berkorban. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.